Baik, kembali lagi bersama saya di Lensa kita. Pemirsa, stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar menjadi perhatian serius oleh BKKBN Maluku Utara. Dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan BKKBN Provinsi Maluku Utara demi menekan kasus stunting, di studio telah hadir Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ibu Renta Rego. Selamat pagi, Ibu Renta. Selamat pagi, Pak Jawa. Iya, selamat datang di studio. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas undangannya. Iya, Bu. Salam sehat. Iya, salam sehat. Tambah lagi salam BKKBN. Berencana itu keren. Iya, salam BKKBN. Berencana itu Berencana itu keren. Oke. Bu, ini menarik juga ini, Bu. Sebelumnya saya pernah diskusi dan dialog dengan BKKBN Kota Ternate, dan ternyata stunting ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi secara teknis ya. Nah, sekarang untuk menekan angka stunting di Provinsi Maluku Utara, karena saya melihat bahwa Maluku Utara ini berada dalam posisi 12 skala nasional. Gitu. Tapi sebelum ke sana, Bu, saya ingin tahu dulu, stunting pentingkah untuk sebuah keluarga untuk diperhatikan oleh kepala keluarga misalnya atau lingkungan keluarga? Iya, baik Pak Syawal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pemirsa di mana saja berada yang sempat mendengarkan siaran ini, sebagaimana tadi dikatakan Pak Syawal bahwa pentingnya daripada stunting itu dalam keluarga. Mempersiapkan keluarga itu Bapak, kita siapkan sumber daya manusia. Tadi Bapak sudah bilang bahwa stunting itu gagal tumbuh, ya, kurang gizi kronis dan lain-lain. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 ya mengamanatkan tentang percepatan penurunan stunting. Oleh Pak Presiden memberikan tugas kepada BKKBN. Nah, untuk salah satu cara penurunan stunting, kita sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku Utara yang diketuai oleh Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara. Selanjutnya Pak, kita ini kenapa tadi bilang penting? Karena bukan BKKBN saja yang bekerja, tetapi semua unsur terkait, ada beberapa unsur terkait di dalamnya, termasuk juga media sosial dan news TV online yang kita harapkan untuk ya mengkampanyekan, mengkoordinasikan ke seluruh pelosok-pelosok. Dan sehingga kami juga salah satunya adalah pemilihan duta genre. Nah, tadi malam itu sudah kami lakukan dan terpilih dan hadir di saat ini Bapak. Ya, pemilihan duta genre juara satunya. Bu, sebelum kita akan mendiskusikan terlalu jauh untuk masalah stunting atau kondisi stunting di Maluku Utara, saya melihat juga di studio telah hadir adik cantik dan ganteng-ganteng ini. Bisa diperkenalkan ini, Bu. Mereka ini adalah pejuang-pejuang generasi berencana Provinsi Maluku Utara. Mereka ini terpilih setelah kurang lebih 2 minggu diseleksi ya. Tadi malam itu final, namanya grand final duta genre Provinsi Maluku Utara, yang memang pekerjaannya ini sangat mulia ya, termasuk membantu BKKBN, membantu pemerintah dalam rangka kampanye percepatan penurunan stunting di Maluku Utara. Nah, nanti mereka sendiri yang akan menyampaikan itu tugas mereka Pak, seperti itu. Yang jelasnya sudah terpilih lagi duta-duta genre Provinsi Maluku Utara. Kalau begitu 2023. Saya langsung saja ke paling ujung sana. Nama siapa? Nadia. Ya. Sekarang masih aktivitas apa? Belajar atau kuliah? Sekarang mahasiswi Pak. Mahasiswi di Fakultas Hukum. Luar biasa. Mengapa Anda tertarik untuk menjadi duta genre? Baik Pak, Nadia melihat masih banyak sekali persoalan remaja, apalagi terutama dalam masalah stunting dan dalam permasalahan remaja lainnya yang menurut Nadia merasa ingin untuk membantu para remaja-remaja tersebut, Pak. Dalam bentuk apa misalnya? Misalnya dalam membantu mereka untuk mengenal diri mereka lebih dalam lagi, mengenali potensi-potensi mereka yang kemudian akan berguna untuk kedepannya. Baik, luar biasa. Ini pemikiran generasi muda seperti ini kan. Seperti itu kita harapkan. Sangat diharapkan. Berarti temannya Nadia ini ganteng ini siapa ini namanya?
Saya mau dari K12 aja, Pak. Iya. Bisa Aktivitas di- apa? Saya sebagai pelajar Di? di salah satu sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan. Iya, luar biasa. Masih SMA juga? Iya, masih SMA. Kelas? Kelas 12, Oh, luar alhamdulillah. biasa. Jadi motivasi adik untuk menjadi duta genre ini apa? Ya, motivasi saya untuk mengikuti duta genre ini adalah yang pertama itu membangun relasi, dan yang kedua adalah bersama-sama relasi yang sehat itu dan menyatukan pikiran kita dalam membuat suatu program yang inovatif dan kreatif untuk remaja-remaja Maluku Utara bisa teredukasi dan tidak salah melangkah dalam merencanakan masa depannya. Iya, luar biasa. Bu. Biasa, Ini luar Pak. biasa, Bu. Ini Pemikiran saya seluruh. pikir juga apa yang dilakukan oleh BKKB ini salah satu bagian daripada mengintervensi Iya, betul. untuk menekan angka stunting. Betul Kira-kira sekali, seperti itu ya, Bu ya? Betul, Pak. Ini nyata Gitu. konkretnya kita memilih duta genre. Apa yang Ibu harapkan dari mereka nanti nih? Ya, tentunya sebagai pimpinan saya berharap mereka terus berupaya mempengaruhi teman-temannya ya. Artinya kita remaja itu kami kasih istilah 21-25. Artinya? Artinya bagi perempuan umur 21 tahun menikah. Iya. Bagi laki-laki 25 tahun. Ada istilah 21-25. Iya. 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki baru bisa menikah. Itu sudah siap. Duta genre ini apakah hanya di provinsi atau sampai di kabupaten kota juga, Bu? Ya, jadi ini kan di kami itu menyeleksi semua. Tetapi tahun ini melalui media sosial, siapa yang masuk di tahap selanjutnya itu mereka. Awalnya ini 95 Pak peserta. Iya, iya. Tapi tinggal tadi malam itu 10 grand finalnya, ya mereka ini juara 1. Berarti ini perlu diapresiasi karena Iya. masyarakat Maluku generasi Maluku Utara. muda kita ini di Maluku Utara ini ingin mendedikasikan diri mereka untuk sama-sama membantu menekan angka stunting. Ya, untuk menurunkan angka stunting melalui remaja-remaja. Mereka ini juga nanti tahun ini akan mengikuti lomba secara nasional. Bu, saya tahu bisa Ibu memotret kondisi stunting di Maluku Utara ini seperti apa? Ya, Pak Syawal. Pak Syawal. Iya. Ya. Jadi ini sesuai dengan hasil SSGI, Survei Status Gizi Indonesia pada tahun 2021. 2021 kondisi Maluku Utara sesuai survei itu 27,5%. Iya. 2022 ya Pak, itu kondisi Maluku Utara menjadi 26,1%. 1%. Jadi kita sempat menurunkan angka stunting sesuai dengan survei status gizi Indonesia itu adalah 1,4%. Jadi ada kelihatan penurunan Pak. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Ada angka penurunan tapi belum capai target nasional ya, prevalensi nasional ya. Prevalensi 40% nasional ya. itu 14% tahun 2020. Bu, sejauh ini menurut amatan Ibu, ada enggak kendala-kendala yang ditemukan oleh BKKBN untuk melakukan penanggulangan atau penekan angka stunting di Provinsi Maluku Utara ini? Iya, Pak Syawal, artinya semua pekerjaan itu pasti ada kendalanya. Iya, iya. Apapun pekerjaan berupa apapun itu pasti ada kendala. Apalagi ini yang stunting. Stunting ini sebenarnya kita bagaimana tadi Bapak sudah jelaskan dari awal kurang kronis. Sehingga orang bisa pendek. Iya. Tapi orang pendek belum tentu stunting. Tetapi stunting pasti pendek. Tidak bisa menjadi TNI loh Pak, kalau pendek. Ya? Iya, iya, iya. Karena pendek, ukurannya pendek. Iya. Jadi dia tidak bisa menjadi. Ukuran badan ya? Ya, ukuran badan. Nah, ya. Jadi kita berharap, apalagi pramugari. Iya, iya, iya. Pramugara tidak bisa karena Bu, terlalu. dari 10 kabupaten kota ini yang saya coba untuk mengistilahkan zona merah itu daerah mana aja tuh? Ini loh Pak, tahun 2021 itu zona merahnya di Taliabo. Tetapi dengan inovasi bahkan komitmen daripada pimpinan pemerintah Kabupaten Taliabo sehingga dia bisa membenahi dirinya turun menjadi 11,1%, sehingga tahun ini ya tahun 2022 itu ketika disurvei justru Halmahera Tengah mengalami peningkatan. Padahal di situ ada nikel ya Pak. Iya, iya, tambang besar. Tambang besar di sana. Kenapa ketika disurvei status gizinya itu tinggi? Iya, itu kendalanya di mana kalau Ibu melihat itu? Ya, satu pertama ini maaf ya saya mau bilang Pak bahwa ini tergantung pertama dulu komitmen dari pemerintah daerah. Iya, iya. Ya,
bagaimana komitmen pemerintah daerah ketika ada audit atau kasus stunting itu, intervensi daripada pemerintah daerah itu seperti apa? Kalau tadi kita lihat Halmahera Tengah itu tinggi, padahal di sana ada perusahaan Berarti yang prestasi pemerintah Pulau Toliabo ini perlu diapresiasi dan perlu diadopsi juga ya? ya perlu diapresiasi Pak, dan itu Pak Gubernur Maluku Utara sudah menyiapkan suatu ya piagam penghargaan lah sebagai apresiasi bahwa komitmen pemerintah Pulau Taliabu ini siap dan selalu punya trik-trik yang ada untuk percepatan penurunan stunting sehingga dia bisa membenahi dirinya walaupun itu daerah kepulauan. Oke Bu, saya ke adik-adik kantin yang cantik-cantik ini dulu. Iya. Mereka ini yang kita harapkan. Iya, ini ya. Oke, Nadia ya. Nadia sudah tahu tugas pokok dari seorang duta genre. Ya, Salah satunya apa misalnya? menyampaikan informasi, Pak. Iya. Sebagai informasi kepada remaja untuk menghidup kehidupan yang lebih baik ke depannya. Iya, iya. Kalau menurut Nadia, kehidupan generasi atau terutama kaum milenial ini seperti apa? Menurut Nadia sekarang masih belum terlalu terarah sih, Pak. Iya, Belum perlu terlalu edukasi. terencana. Ya. Dan Nadia harap remaja-remaja sekarang ini bisa lebih aware dengan keadaan mereka dan kondisi sekarang, sehingga mereka masih lebih bisa untuk mempersiapkan kehidupan berencana ke depannya. Duta genre ini kan bukan hanya untuk soal stunting juga ya? Iya. Itu. Iya. Selain stunting, apa saja yang menjadi tugas dari duta genre ini? Dalam tugas ini, dalam menjadi duta genre ini, 3 permasalahan pokok remaja, Pak, yang harus benar-benar kita pantau. Yang pertama ada pernikahan dini, kemudian juga ada seks pranikah, dan juga nafsa. Kita harus, selain stunting, ada 3 hal ini yang memang harus kita perhatikan dari kehidupan remaja saat ini. Iya. Ini Bu, ini menarik ini Bu. Dari Nadia ini kan dia segmentasi dari perguruan tinggi ya. Fakultas Hukum Pak. Iya, Fakultas Hukum. Yang ada laki-laki ini kan dari SMA Kelang. SMA. Memang lingkungan generasi saat ini memang harus diantisipasi juga. Iya. Gitu. Setahu adik, nama siapa tadi? Modrika. Dalam pergaulan lingkungan umur adik itu seperti apa? Ya, yang pastinya kalau yang saya lihat di daerah saya, mereka lebih mengambil contoh dari orang besar yang melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk ditiru. Tapi dengan adanya itu, saya sebagai remaja yang peduli akan remaja sesama untuk bisa berkembang lebih baik ke depannya dan tidak mau mereka terjerumus ke arah-arah yang tidak baik. Maka dari itu saya mengikuti ini untuk itu, membantu menyebarkan informasi untuk mereka tahu bahwa genre itu atau generasi berencana itu adalah tempat mereka untuk mengetahui informasi mengenai merencanakan masa depan dan supaya ketika berkeluarga nanti mereka bisa mempunyai keluarga yang berkualitas. Tapi biasanya kan di lingkungan umur-umur begini nih paling resisten sekali tentang pergaulan bebas ya. Iya kan? Mungkin ada pesan dari adik-adik terhadap teman-teman sebaya terhadap bahayanya narkoba, bahayanya tentang perkawinan dini, seks bebas, itu. Siapa duluan? Iya, boleh. Nadia bisa. Pesan Nadia untuk anak-anak remaja sekarang ini, dalam 3 permasalahan remaja ini memang sangat fatal ke depannya, Pak. Jika kita lakukan nanti memang kehidupan remaja kita ke depan pasti akan tidak terarah dan juga tidak menjadi kehidupan yang akan kita inginkan ke depannya. Oleh sebab itu Nadia harap anak remaja sekarang ini bisa benar-benar menjauhi 3 permasalahan ini, 3 pokok permasalahan, sehingga remaja nanti bisa menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan bisa menghasilkan keluarga yang lebih berkualitas lagi. Oke, sekarang kalau saya sih pesan saya untuk para generasi muda di Indonesia, ketahuilah pengetahuan sebanyak mungkin mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga ke depannya. Karena dari sekarang kita sudah harus tahu mengenai 5 transisi kehidupan yakni yang akan kita lalui. Sehingga ketika kita mencapai puncak kehidupan atau puncak transisi kehidupan yang terakhir adalah membangun keluarga, kita bisa membangun keluarga yang berkualitas sehingga generasi yang dihasilkan nanti adalah generasi-generasi emas yang bisa berkontribusi untuk Indonesia ke depannya. Iya, baik. Bu, ini menyangkut juga kualitas pembangunan kemanusiaan juga ya, Bu ya. Ya, mungkin sebagai orang nomor 1 di BKKBN Provinsi Maluku Utara, ada pesan atau harapan terhadap masyarakat umum terutama
terutama generasi terutama remaja. Ya, Pak. Iya. Artinya saya berharap remaja-remaja di Maluku Utara itu benar-benar mempersiapkan, mengkonsepsikan dirinya. Ya, kalau saya sering bilang ya, kalau prawedding itu mengeluarkan uang yang begitu banyak. Iya. Foto sana, foto sini ya. Tetapi prakonsepsi ya, benar-benar remaja kita itu mempersiapkan dirinya ya, kerja dulu baru menikah. Usia 21 tahun dulu baru menikah. Iya. Luar biasa. Nah, ini kami tambahkan juga, selain itu BKKBN sudah membentuk tim pendamping keluarga di desa. Ada 3.128 kalau tidak salah Iya. di desa yang sudah disiapkan BKKBN, dan tahun ini kami melatih itu, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini juga semua orang tahu bahwa ada tim pendamping keluarga di desa dalam rangka mendampingi percepatan penurunan stunting Oke. di Maluku. Bu, ini mungkin terakhir nih, Bu. Yang tadi kan harapan kepada masyarakat umum. Nah, sekarang Ibu sebagai kepala perwakilan BKKBN Maluku Utara pasti memiliki punya relasi di tingkat kabupaten kota kan. Mungkin harapan Ibu kepada mereka tuh supaya untuk menekan angka stunting di Provinsi Maluku Utara sesuai dengan target nasional, Iya. seperti apa? Untuk pemerintah daerah, artinya komitmen pimpinan itu sangat diharapkan. Ya, kalau komitmen pimpinannya di atas itu sudah menyentol sampai ke bawah, pasti masyarakat tahu cara makan makanan yang sehat, ya, yang gizi, hamil, dan teman-teman adik-adik remaja tadi sudah sampaikan pesan-pesannya kepada remaja. Mudah-mudahan semua yang mendengar ini, pimpinan daerah kabupaten kota itu bisa ya meyakinkan masyarakatnya bahwa ketika kita mempersiapkan anak remaja kita dari hulu, pasti punya masa depan yang lebih baik. Persiapkanlah sumber daya manusia di Maluku Utara yang unggul, yang bisa bersaing secara nasional. Oke. Ini yang paling terakhir ini, Bu. Target dari BKKBN untuk 2023. Sekarang kan posisi Maluku Utara ini kan di urutan 12. Ya, 26,1%. Iya. Di tahun 2023 ini punya target. Iya, kita punya Prevalensinya target berapa? prevalensi itu harus 18%, sehingga 2024 itu bisa menjadi ya 14, ya kurang-kurang 14%, Pak, begitu. Kalau semua pemerintah daerah bilang nol stunting, zero stunting di kabupaten kota, tetapi kita ini lihat 1 tahun kemarin di survei ini turunnya hanya 1,4%. Jadi itu mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi termasuk media, news, TV online ini yang kita harapkan untuk mengkampanyekan ke seluruh. Mudah-mudahan yang bisa mendengar ini bisa mengetahui semua bahwa memang stunting itu sangat dikolaborasikan untuk percepatan penurunannya. Iya, oke. Oke, baik pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas dan dialog kita pagi hari ini dialog kita pada acara di News TV Online, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Iya, salam sehat, salam genre dulu. Salam sehat, salam genre dulu. Salam BKKBN, berencana itu keren. Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Genre Maluku Utara, torang muda, torang berencana.